Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifah Istiqomah yang merupakan bagian dari kelompok 2 kalkulus lanjut, yakni kelompok 2 beranggotakan Aprilia Putri Az-Zahra, kemudian Naufal Wicaksono, dan Sigit Waluyo, termasuk saya sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai 3 subpokok bahasan. Yang pertama, mengenai turunan fungsi dua peubah. Yang kedua, tentang aturan rantai. Yang ketiga, mengenai turunan berarah. Langsung masuk ke subpokok pembahasan yang kedua, yakni mengenai aturan rantai. Aturan rantai memiliki definisi, yakni aturan rantai untuk fungsi-fungsi komposisi satu peubah sekarang sudah dikenal oleh semua pembaca. Ya, jika Y sama dengan fxt, dengan keduanya fungsi yang dapat didiferensialkan, maka Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Kemudian untuk teorema aturan rantai 1. Jika fungsi x sama dengan xt dan y sama dengan yt terdiferensialkan di t, yang mana t ini merupakan elemen D, dan fungsi z sama dengan f(x, y) terdiferensialkan di x, y sama dengan xt, yt. Maka fungsi z sama dengan gt sama dengan fxt, yt juga terdiferensialkan di t dengan aturan dz per dt sama dengan dx per dz per dx, dz per dx dikali dengan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikali dengan dy per dt, di mana dz per dx, dz per dy dihitung di x, y yang sama dengan xt, yt. Nah, aturan rantai 1 dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pohon berikut. dz per dx, dz per dy, maka dy per dt yakni x ke t dan x ke t, maka dz per dt sama dengan dz per dx dikali dengan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikali dengan dy per dt. Dan duanya merupakan dua peubah. Bukti. Kita buktikan karena fungsi z yakni fx, y terdiferensialkan di x, y df, maka delta z sama dengan dx dz per dx dikali delta z plus dz per dy dikali dengan delta y plus epsilon 1x plus epsilon 2y, di mana epsilon 1 sama dengan epsilon 1 yang dikali dengan delta x, delta y, delta 2, epsilon 2 sama dengan epsilon 2, yakni delta x dikali dengan delta y, dengan limit epsilon 1 dikali dengan epsilon 1 delta x, delta y, di mana delta x, delta y ini mendekati 0,0, dan limit epsilon 2 delta x, delta y sama dengan 0, di mana delta x, delta y mendekati 0,0 untuk delta t tidak sama dengan 0 berlaku delta z per delta t sama dengan dz per dx dikali dengan delta x per delta t ditambah dengan dz per dy dikali dengan delta y per delta t ditambah dengan
delta X per delta T, epsilon 1 dikali dengan delta X per delta T dikali dengan epsilon 2. Nah, karena delta X sama dengan X dikali dengan T plus delta T, min XT, dan delta Y itu Y dikali dengan T plus delta T min YT, maka T mendekati 0 akan bernilai sama dengan delta X, delta Y, yakni 0,0. Akibatnya, epsilon 1 dan epsilon 2 adalah fungsi dari delta T dengan limit epsilon 1 delta T, yakni atau sama dengan limit epsilon 1 di mana delta X, delta Y mendekati 0,0 dan limit epsilon 2 delta T di mana delta T mendekati 0 sama dengan limit epsilon 2 sama dengan 0 di mana delta X, delta Y mendekati 0,0. Akibatnya untuk delta T mendekati 0 diperoleh limit dari delta X per delta Y sama dengan dx per dt, di mana delta T mendekati 0 dan limit delta Y per delta T sama dengan dy per dt, di mana dt mendekati 0. Nah, dengan menggunakan semua hasil ini pada bentuk limit delta Z per delta T, di mana delta T sama dengan di mana delta T mendekati 0, maka atau sama dengan limit delta T mendekati 0, yakni do Z per do X dikali dengan delta T per delta T, delta X per delta T, ditambah dengan do Z per do Y dikali dengan delta Y per delta T, ditambah dengan delta X per delta T, ya, dikali dengan epsilon 1, ditambah dengan delta Y per delta T dikali dengan epsilon 2. Diperoleh dz per dt sama dengan do Z per do T dikali dengan dx per dt plus do Z per do Y dikali dengan dx per dt. Nah, terbukti pada rumus di atas, Z dipandang sebagai fungsi satu peubah terhadap T untuk dz per dt, dan dipandang sebagai fungsi dua peubah terhadap X dan Y untuk dan dz per dx dan dz per dy. Teorema aturan satu rantai dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks, yakni dz per dt sama dengan do z per do x dikali dengan do z per do y. Nah, di mana dx per dt, dy per dt. Nah, jika dimisalkan z sama dengan gt sama dengan fx kali xt sama dengan xt, yt, v aksen x, yakni matriks dari do z per do x dikali dengan do z per do y. Maka aturan rantai 1 dapat ditulis sebagai z aksen sama dengan dz per dt sama dengan f aksen x dikali dengan x aksen t sama dengan bentuk aturan rantai pada fungsi real. Wih, pakai 9 menit.